Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Ina. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPS, yaitu karakteristik geografis Indonesia. Sebetulnya materi ini berkembang banyak sekali, tapi Bu Ina di sini akan meringkaskan materi-materi yang pokok saja yang nantinya akan Bu Ina nilai untuk menjadi nilai di kelas 5. Ya, untuk materi yang lain bisa kamu pelajari nanti di tingkat SMP ataupun SMA. Oke, yang pertama kita buat peta pikirannya dulu. Kita pokok-pokokkan menjadi 4 saja. Oke, yang pertama yaitu pelajari tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Yang kedua, batas wilayah darat dan laut. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang keempat, tentang kondisi Pulau Jawa dan bentang alamnya. Di sini Bu Ina ambil Pulau Jawa saja. Pada umumnya kamu bisa mempelajari pulau lain. Oke, kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Pertama yaitu letak geografis Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, juga Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun letak astronomis adalah letak berdasarkan garis maya, garis yang dipeta-petakan oleh ilmuwan sebelum kita, biar kita mudah untuk mencari berdasarkan lokasi yang sudah dipetakan dengan garis, itu namanya letak astronomis. Di sini terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, juga terletak di 95 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur juga. Lalu kita menuju ke batas wilayah daratan dan lautan. Nah, batas wilayah dan lautannya seperti ini. Untuk bagian utara ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Samudra Pasifik, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Untuk sebelah barat ada Samudra Hindia dan negara Hindia. Untuk sebelah selatan ada Samudra Hindia juga dan Australia. Untuk sebelah timur ada Papua Nugini dan ada Samudra Pasifik. Untuk batas teritorial ini nanti kamu pelajari di jenjang selanjutnya. Nah, ada batas laut teritorial, ada batas laut kontingen. Nah, kita lanjut saja. Seperti inilah gambaran negara Indonesia dilihat dari petanya. Terletak di Asia dan Australia, juga Samudra dan Samudra Pasifik. Oke. Sekarang kita menuju ke pengaruhnya. Bagaimana sih pengaruhnya letak Indonesia ini terhadap kondisi sosial ekonomi, juga alat transportasi? Pengaruhnya sebetulnya banyak sekali, tapi untuk yang kelas 5 kita bahas yang fokusnya saja, yang pokok-pokoknya 3 ini. Kalau yang lain-lain akan dipelajari di jenjang selanjutnya. Dari sosial budaya dulu. Karena kita pulaunya banyak sekali, sehingga antar pulau itu zaman dahulu tidak ada penghubung yang bagus, sehingga tiap pulau-pulau ini terciptalah berbagai keragaman suku bangsa. Nah, karena suku bangsanya saja sudah berbeda, maka di situ timbul juga bahasanya berbeda, pakaiannya berbeda, senjatanya berbeda, makanannya berbeda, permainannya berbeda, upacara adatnya berbeda, dan masih banyak lagi. Tapi intinya karena terdapat banyak pulau, timbullah keragaman suku bangsa. Yang kedua, tentang ekonomi. Nah, karena perairannya banyak atau negara kita disebut sebagai negara maritim yang sebagian besarnya perairan, maka timbullah mata pencaharian di sini berdagang dan juga tentang kelautan. Kelautan itu ada ikannya, ada garamnya, dan tentunya karena banyak terjadi perpindahan transportasi, jadi ada perdagangan yang dari tempat lain ke tempat kita itu saling bertukar, tentunya ada perdagangan. Wilayah lain tentunya mata pencaharian yang lain ada pertanian, perdagangan, jasa, perkebunan, dan lain-lain.
Untuk yang alat transportasinya sendiri itu banyak jalur laut dan jalur, kalau sekarang ya jalur udara, kalau dulu jalur laut. Nah, maka timbullah banyak bandara dan pelabuhan. Anak-anak paling tidak menghafalkan 3 nama bandara dan 3 nama pelabuhan di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, karena posisi Indonesia itu dilihat seperti ini, maka orang Asia mau menuju ke Australia itu paling dekat melewati Indonesia, sehingga Indonesia ini menjadi jalur yang bagus untuk melakukan perdagangan, karena Asia mau ke Australia mampirnya lewat Indonesia. Zaman dahulu pasti ada yang jadi beli sesuatu di Indonesia, mampir untuk singgah. Jadi tempat Indonesia ini menjadi suatu yang potensi untuk mendapatkan banyak hal karena orang Asia yang mau menuju ke Australia melewati Indonesia. Maka apa saja dampak positif dan negatifnya itu? 1, karena banyak yang mau menggunakan kapal untuk alat transportasi, maka mudah berkomunikasi. Budaya yang baik dari luar bisa terserap untuk memperkaya budaya sendiri. Menjadi jalur perdagangan tadi dari Asia ke Australia itu bagus, sehingga kita yang diampiri ini banyak mendapatkan manfaat. Tapi ada juga dampak negatifnya. Apa? Saat ini budaya luar tidak terkontrol. Banyak yang masuk ke Indonesia, mudah terserap sehingga mempengaruhi perilaku ke arah yang kurang baik. Lama-lama budaya asli Indonesia ini tergerus, bahkan tidak banyak dari penduduk ini sudah mulai lupa, bahkan tidak mempelajari budaya asli karena setiap hari yang dilihat adalah sosial media, budaya dari luar. Nah, itu kita harus menjaga agar budaya kita tidak luntur. Untuk poin D, di sini Bu Ina akan mencontohkan kondisi Pulau Jawa. Kenapa kalian bisa pelajari bentang alamnya agar suatu saat apabila ada soal-soal tentang kondisi Pulau Indonesia, kamu bisa mengerjakan. Luas wilayahnya seperti ini, batas wilayahnya seperti ini: utara Kalimantan, Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, timur Selat Bali dan Pulau Bali, barat Selat Sunda, selatan Samudra Hindia. Keadaan alamnya, airnya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur, Danau Ranu Kumbolo. Gunungnya ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Slamet. Oke, sekian dulu video dari Bu Ina. Bu Ina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.